Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya di Garasi 168. Untuk kali ini kita ada satu unit motor Xeon Karbu ya. Xeon Karbu ini tahun 2011 ya kalau nggak salah ya. 2011. Nah, jadi ceritanya motor ini kemarin itu sempet mogok teman-teman. Sempat mogok, terus kita samperin ke sana ke lokasi yang punya motornya karena emang matinya pas lagi di rumah sih. Nah, terus setelah saya pengecekan, cek, ternyata di bagian kompresinya itu dia lemah ya, kompresinya lemah. Terus kemarin udah saya kita suntik oli dari lubang busi. Nah, alhamdulillah dia ada lagi, bisa kompresinya bisa ada lagi. Terus businya juga saya ganti karena businya lama udah agak jelek ya, dan motor bisa nyala lagi, alhamdulillah. Nah, jadi sekarang ini sebenarnya motor ini normal-normal aja teman-teman. Nah, ini bensinnya habis kayaknya. Ya, jadi motor ini bisa normal udah. Dan di sana juga nggak ada ngebul ya. Nah, cuma emang ini motor ini dari 2011 ya, dari baru ya. Ini belum pernah bongkar mesin kata teman-teman. Jadi, nah balik lagi untuk yang tadi yang piston saya suntik oli dari lubang oli. Itu karena dia ring pistonnya itu dia udah nggak mau ngembang teman-teman. Kadang-kadang dia nyangkut ya, atau bisa jadi di liner pistonnya itu, liner pistonnya dia udah aus, udah celong ya, jadi begitu kompresi piston itu dia kurang padat, ada kompresi bocor. Nah, jadi sebenarnya untuk motor-motor Yamaha yang tipe-tipe dihasil yang tahun-tahun lama terutama ya, dia kan yang dihasil itu lebih gampang ausnya ya. Jadi memang begitu kebanyakan untuk Yamaha tahun-tahun lama. Apalagi ini di sini untuk kilometernya 63.000 ya. Biasanya sih kalau untuk di hasil itu bisa kuat sampai 100.000 kilo. Rata-rata ya, rata-rata itu 100.000 kilo. Nah, cuma ini karena dia ringnya udah keburu macet, jadi kompresinya hilang. Jadi motor mogok. Nah, ini sebenarnya bisa dipakai, sebenarnya sih aman untuk dipakai. Cuma ownernya takut misalkan nanti lagi dipakai tiba-tiba kompresinya hilang lagi ya. Nah, jadi sekarang ini minta diberesin aja untuk pistonnya, kita ganti. Dan untuk tipe dihasil ini dia kan pistonnya itu dan boringannya itu dia satu set ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa kita cuma ganti piston aja di sini karena boringannya juga biasanya kan udah aus ya, udah lama. Jadi harus kita ganti blok sama pistonnya itu satu set gitu ya. Oke, intinya motor ini mogok karena kompresinya hilang gitu ya teman-teman ya. Nggak usah pakai lama-lama, kita langsung bongkar aja, kita eksekusi, kita bongkarin dan akan kita turunin aja ini untuk mesinnya. Dan sebenarnya untuk ganti piston nggak perlu bongkar nggak perlu nurunin rangka.
Tapi kalau saya lebih suka kita pisahin dulu rangka sama mesinnya ya. Jadi biar kita kerjanya itu lebih enak dan lebih rapih, walaupun sedikit ribet ya. Oke, kita eksekusi dan kita akan coba cek apa-apa aja yang perlu kita ganti. Nanti kita konfirmasi lagi. Udah turun teman-teman, kita tinggal bongkar bagian blok head cylinder sama bagian blok silindernya ya, untuk melihat pistonnya kayak gimana. Oke, sini udah kelihatan untuk bagian piston ya. Nah, ini untuk ring piston, yang bagian ring bilasnya, kayak ring cacingnya, ini udah nggak bisa gerak. Nah, jadi ini teman-teman yang bikin dia kompresinya hilang kemarin ya. Dan untuk bagian boringnya, di sini nggak ada baret ya, mulus semua ya. Cuma di sini aja teman-teman, di sini udah ada celong ya, cuma belum terlalu parah sih. Ini sebenarnya kalau mau diganti pistonnya bisa nggak ngebul ya, cuma ya kita takutnya nggak tahan lama ya teman-teman ya. Jadi bagusnya ini ganti aja udah set sama pistonnya ya, sama piston itu. Oke, lanjut kita cek untuk bagian klepnya. Sini banyak kerak-kerak ya teman-teman ya. Ini berpotensi bisa bocor kompresi juga dari sini. Di sini sih nggak ada kebocoran, tapi nanti kita tinggal bersihin terus kita skur ulang ya. Oke teman-teman, ikut ada siapin untuk barang-barangnya ya. Ini ada piston 44D. Ini ada piston set sama ring ya. Pistonnya 33S. Terus ini untuk blok pistonnya, blok silinder 44D. Ya, 44D. Nah, ini untuk yang bawaannya. Yang bawaannya adalah 33S teman-teman ya. 33S. Tapi ini sama aja. Pakai 44D itu sama. Dia sama-sama 125 cc. Cuma bedanya kalau yang 33S ini dia masih bawaan pabrik dan di pasaran ini jarang ada ya. Yang 33S ini. Kebanyakan di pasaran itu ada 44D sama 1LB. L1LB itu yang buat injeksi. Xeon GT ya. Oke. Untuk piston dan seal clamp yang kita ganti juga original ya.
terus packing bawah, terus packing atas, terus sama ini untuk oli garden dia 200 ml ya, ini yang kecil-kecil nih 100 milian, jadi pakai 2. Terus oli, terus ada air radiator dari Yamaha, sama ini repair kit, karena tadi ini untuk baut setelan angin ini nggak bisa diputer-puter ya, macet. Nah ini udah kita bor, udah kita akalin, jadi udah bisa, udah normal lagi. Oke, untuk belanjaan sementara paling itu aja. Kita lanjut untuk proses perakitan ya. Oke, untuk piston ini ada tanda titik untuk bagian X ya. Kita lanjut ke bagian blok head cylinder. Udah dibersihin dan udah diskur juga untuk bagian klepnya ya. Kita tinggal pasang untuk seal klep. Kita masuk noken as. Oke, sebelum tutup kita isi dulu untuk oli mesinnya. Lanjut oli gardan botol kedua,
Oke, setelah olinya kita masukin, kita tes dulu ya. Tes oli ini harus dia harus naik ya. Oke, itu oli udah naik, berarti pompa oli aman ya teman-teman ya. Kita bisa lanjut setting klep, terus tutup, rapin. Oke, lanjut kita isi untuk air radiatornya. Oke, sampai sini mesin udah rapi. Kita tinggal naikin ke rangkanya ya. Oke, ini untuk seon karbu udah diberesin semua ya. Dan udah saya tes jalan juga. Kita coba nyalain. Oke, tes untuk suara aman ya. Untuk lampu-lampu juga ini nyala, lampu sen kanan kiri nyala, jauh dekatnya nyala. Cuma ini aja, lampu penerangan speedo yang nggak nyala ya, sama lampu senja sini ya. Gampang itu mah, tinggal ganti bohlam doang, selesai. Oke, sampai sini untuk totalannya jadi Rp951.000 ya teman-teman ya. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.